Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau bicara soal di negara Indonesia hari-hari ini terjadi keributan lagi ya. Soal Bu Risma, Menteri Sosial yang baru diangkat Jokowi ini melakukan belusukan, jadi heboh. Kelompok-kelompok tertentu mempersoalkan cara kerja seorang menteri yang belusukan. Pertanyaannya begini, layakkah belusukan seorang menteri dipersoalkan? Layak atau tidak layak tergantung di mana juknis, petunjuk teknis atau tupoksinya seorang menteri bahwa belusukan itu salah secara manajerial. Di mana letak kesalahannya? Menteri Sosial dianggap pencitraan. Lalu ada yang bilang bukan tugasnya, melainkan tugas dari gubernur atau bupati atau wali kota. Ketiga, ada yang bilang rekayasa para pemulung, para pengemis di Jakarta. Lalu ada juga yang mencoba membawa persoalan belusukan Bu Risma ini ke jalur hukum, lapor ke polisi. Hanya polisinya masih tolak. Soal pencitraan atau tidak pencitraan, ini kan subjektivitas. Ada yang mengatakan pencitraan, ada yang bilang tidak. Orang yang menjalaninya seperti Bu Risma menyatakan ini adalah style dia, gayanya dia. Sejak di Surabaya dia melihat orang pemulung atau apa, dia tidak tahan. Yang berikut lagi mungkin pencitraan ini sebagai cermin dari diri sendiri juga bisa. Bahwa diri yang biasa mencitrakan dirinya, bisa dia melihat orang lain yang melakukan dengan sepenuh hati dianggap pencitraan juga. Karena berkaca pada dirinya sendiri. Bisa begitu. Tapi kalau kita lihat track record Bu Risma sejak Surabaya, memang seorang yang sangat peduli dengan orang lain dia. Dia tidak tahan melihat orang ngemis, dia tidak tahan orang belum makan, dia tidak tahan melihat orang hidup dengan sampah. Itu memang sudah style gaya hidupnya Bu Risma. Tetapi sudahlah, ini adalah saya anggap bahwa pencitraan ini adalah penilaian subjektif sekali. Dan itu masuk ranah politis yang tidak bisa dibenarkan, juga tidak bisa disalahkan juga. Karena dia ada subjektivitasnya tinggi dalam pencitraan ini. Kemudian bukan tugasnya, saya pikir begini ya. Pemimpin ini secara manajemen, ini secara manajerial itu kan hierarki. Presiden Jokowi memimpin di seluruh negara Indonesia. Lalu gubernur memimpin daerah tertentu, bupati memimpin daerah tertentu di dalam sebuah provinsi. Terus sampai kepada kelurahan, sampai kepada Pak RT, RW juga begitu. Kalau di situ ada Pak RT, misalnya di sebuah kampung saya namanya Kampung Petir ya, ada RT Petir ya, Pak RT-nya ada ya. Terus kalau Jokowi datang ke Petir bukan berarti Jokowi nggak punya hak, nggak punya tugas. Nah, dia kan pemimpin nasional, dari Sabang sampai Merauke itu urusan dia. Jadi kalau dia jalan, benar. Yang salah kalau Pak RT, kampung saya Kampung Petir, terus dia pergi perintah rakyat di Sumatera, rakyat di Kalimantan, rakyat di Papua. Itu baru salah. Tapi kalau seorang kepala negara, dia berjalan ke titik manapun, dia mengatur di titik manapun, sepanjang itu adalah negara Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Sangit, Talaut sampai Pulau Rote, itu tetap tugasnya. Sama juga dengan Menteri Sosial, Bu Risma. Sebagai seorang Menteri Sosial, dia punya tugas dari Sabang sampai Merauke, menangani masalah sosial. Dia punya tugas dari Sangit, Talaut sampai Pulau Rote. Berarti kalau dia menangani orang terlantar, orang pemulung, pengemis di Jakarta, ya itulah tanah Jakarta, termasuk tanah dalam wilayahnya Bu Risma, pemimpin nasional, penanganan nasional. Kalau dia berjalan di seluruh negeri ini, semua wajar. Yang salah kalau Gubernur Anies pergi menangani pengemis pemulung di Papua, di Kupang, di Medan, di Makassar. Baru dia salah. Tapi seorang Menteri Sosial yang hierarkinya dia adalah pimpinan nasional, di jengkal tanah manapun selama dia berada di Indonesia, itu benar. Dia baru salah kalau Ibu Risma pergi ngatur pengamen pengemis di Papua Nugini, di Australia.
di Malaysia, di Singapura, itu baru dia salah. Selama di negeri Nusantara ini, di Republik Indonesia, tidak ada yang salah. Karena itu wilayahnya dia. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kalau sudah ada gubernur Papua, maka semua urusan di Papua Jokowi datang dianggap salah. Semua urusan sosial bencana di Papua Bu Risma datang dianggap salah. Karena ada bupati, ada gubernur. Tidak begitu. Itu pun wilayahnya dia. Jadi teman-teman yang protes kepada Bu Risma menangani masalah sosial di DKI, di Jakarta, itu belajar lagi tentang birokrasi, belajar lagi tentang organisasi, belajar tentang peta ya. Jakarta masih masuk Indonesia. Jakarta masih masuk Indonesia. Berarti Bu Risma punya wilayah kerja. Soal wilayah kerja, jadi kalau soal itu sebagai sebuah kesalahan, kalau itu bukan wilayah kerjanya Bu Risma, jadi tentu Jokowi sebagai pemimpin, sebagai pimpinannya, dia yang akan menegur. Bukan Anda-Anda yang menegur Bu Risma, tidak begitu. Terus ada lagi yang mengatakan rekayasa. Itu lagi ya, saya pikir rekayasa atau tidak rekayasanya, yang paling penting adalah berpikirlah positif. Siapa yang merasa dirugikan di sini silakan. Ada yang mau membawa Bu Risma ke jalur hukum bahwa itu Bu Risma rekayasa. Kalau benar Bu Risma rekayasa, silakan. Siapa yang merasa dirugikan, silakan lapor Bu Risma. Nyatanya ada yang melapor ke Bu Risma ke polisi, polisi juga menolak. Itu artinya apa? Artinya tidak layak. Satu, bisa tidak layak dari segi prosedur hukum, karena itu masuk wilayah hukum administrasi negara, bukan hukum pidana. Kemudian juga bukan berarti siapa yang dirugikan. Mungkin polisi melihat bahwa pelapornya bukan pihak yang dirugikan. Jangan-jangan kita ini selalu bercermin pada diri kita. Kita yang selalu bermain rekayasa dalam hidup kita, setiap orang melakukan kunjungan kerja yang serius, dianggap rekayasa juga seperti kita, seperti diri kita. Tapi saya berharap supaya semua orang yang merasa dirugikan, teruskan, lanjutkan saja ke jalur hukum. Carilah keadilan, carilah kebenaran dimanapun yang Anda inginkan. Ini negara demokrasi. Berikut, begini, tugas seorang menteri itu kan melakukan, mereka adalah policy maker, pembuat kebijakan. Salah satu tahap pembuatan kebijakan adalah formulasi kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, orang harus memasukkan masalah, data dengan tepat. Salah satu cara pencarian data dengan tepat adalah dengan melakukan kunjungan, turun langsung ke lapangan, observasi langsung. Nah, apa yang dilakukan Bu Risma bisa jadi ini adalah bagian dari formulasi. Sebagai seorang menteri, dia akan melakukan pembuatan kebijakan. Sebelum dia melakukan formulasi kebijakan, dia turun ke lapangan untuk mencari tahu persoalannya. Apakah ada pengamen yang terlantar di kota Jakarta atau di mana-mana? Apakah ada? Oke, kalau ada, dia bisa turun langsung. Mengapa mereka jadi begitu? Supaya ketika melakukan treatment, melakukan intervensi lewat kebijakan publik oleh seorang menteri sosial, dia bisa tepat sasaran, mencapai efektivitas yang tinggi dengan efisiensi yang tinggi juga. Kalau misalnya Bu Risma salah, ada kepala daerah, kenapa kepala daerah tidak mau selesaikan selama ini? Kalau sampai hari ini tidak ada penyelesaian atau tidak juga selesai, itu artinya kepala daerahnya tidak beres, tidak punya kinerja yang bagus. Kalau punya kinerja yang bagus kan Bu Risma tidak turun dan di jalan-jalan di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana seorang menteri sosial tidak melihat lagi ada pengamen, ada pengemis, ada orang terlantar. Tapi itulah yang terjadi di negara Indonesia ya. Kalau itu terjadi di negara bijaksana, saya pastikan mulai dari presidennya sampai dengan rakyatnya, sampai dengan partai politiknya, itu semua membebaskan seorang menteri sosial bekerja dengan bebas. Dia mau belusukan jam berapapun, kapanpun, terserah dia. Itu adalah bagian dari teknik bekerja, bagian dari manajemen kerja, bagian dari cara dia memformulasi, bagian dari cara dia mengevaluasi. Sepanjang cara itu tidak merugikan siapapun dan apapun, maka di negara bijaksana saya pastikan dari presiden sampai rakyatnya tidak ada yang mempersoalkan seorang menteri belusukan. Karena belusukan tidak bisa disalahkan secara apapun.
dari segi regulasi, dari segi undang-undang, dari segi peraturan, segi tata krama, dari segi etika, dari segi manajemen, dan dari segi metodologi kebijakan, tidak ada yang salah. Jangan lupa berkunjung ke seluruh edisi di channel ini, karena setiap edisi selalu memunculkan pemikiran terbaru. Pemikiran lama dan pemikiran biasa-biasa saja tidak dibicarakan di sini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.